Seekor semut ketika diinjak, meskipun sekalipun ia kecil, maka ia niscaya akan menggigit. Terlebih jika itu seekor gajah maupun seekor singa. Tentu dampaknya akan luar biasa jika kita menyakitinya. Namun, ada sesuatu yang justru jauh lebih besar dari keduanya, namun ia bisa mengendalikan diri. Siapakah dia? Aku aja gua salah, kesalahan gua ini. Contohnya gua salah. Salahnya apa? Salah gua ini. Ini aku aja ngomong udah selesai, that's it. Kita nggak mau bangkit lagi. Ngomong kayak gitu itu susah. Repotkan dia. Kelak. Dia ngatain gue miskin, terus dia ngatain gue orang kaya. Jadi 14 miliar tuh gampang didapetin buat orang kayak gue. Gila. 14 miliar tuh duit, men. Gaji lu 30 juta sebulan, berapa tahun lu dapat? 14 miliar, cuma gitu. Iya lah, pasti bingung lah. Belum Mak, kamu sebutin jumlah uang tapi lu sendiri gak tahu prediksi kayak apa. Let's say lu kaya raya lah, 50 juta, 100 juta lah sebulan. Berapa lama dapat 14 M? Gampang lah buat seorang cewek artis. Gue bukan artis, men. Lu artis mancanegara, gue bukan. Gue bukan. Gue kalau nggak punya member, gue nggak makan. Itulah hidup kita. Gue nggak ngelatih, gue nggak makan. Gue nggak fight, gue nggak punya exposure. Gimana mencari uang? That's it. Simple. Sekarang lu minta maaf, gue maafin. Kesalahan lu apa emang? Ngomong aja udah, apa kesalahan lo? That's it. Atau perlu diingatin kesalahan lo apa aja ya? Lu minta maaf sama gue. Ya, udah kita udah panjang tuh dari emosi sampai sekarang gue udah gak emosi lagi. Oke, gue maafin. Kesalahan lu apa? Biar lo gak lakuin lagi ke depannya. Ya, telah menyinggung balita dan kawan-kawan. Telah menyinggung gue dan seperti apa sih ini? Ya mungkin dengan seperti para netizen lakukan juga lah, seperti itulah ternyata. Seperti netizen siapa? Gue gak merasa artis soalnya jadi gue gak ngerti netizen apa, Pak. Lu ngejelasin gue susah, gue ini bukan artis, itu dia. Kata-kata banget. Menyinggungnya menyinggungin apa, Bro? Iya, men, gila. Lu ada pernah bingung apa sih sebenarnya? Bingung gua sama orang lu. Jadi sedikitnya Ngatain orang gampang. Begitu Giliran disuruh. udah ketemu muka, lu mau ngaku salah tapi lu nggak bisa nyebut itu tuh gimana sih? Lama-lama gue yang dating. Gue sih udah gak marah ya, gue udah gak marah. Lu mancing gue buat lu mukul, kecuma men, badan lu bau, jadi gue gak mukul. Bapak itu yang dari anggap sebagai temannya ini sudah sampai bingung ngantuk. Oh, Randy. Ya kan, kesalahan lu adalah Ya, telah menyinggung balita dan apa kawan-kawan. singgungannya apa? Kesalahan lu apa? Katanya apa ya? Yang lu perbuat apa? Apa yang lu bikin sampai harus minta maafin tuh apa? Biar orang nggak bingung. Menyinggung apa? Ih, tadi. Bilang aja menyinggung, mau ngukurin kumisnya Mas Deo, mau pasangin kolor, apa, ngomongin aja deh. Ya lu Ngomongin dong, pas lu ngetik lu cepet nih. Iya. Gue lihat progres lu ngebales setiap malam. Kalau udah malam tuh lu bales. Siang sampai malam ditumpuk tuh. Begitu numpuk yang lu bilang netizen yang ternyata adalah teman-teman gue. Yang lu bilang netizen tapi ternyata teman-teman gue. Itu yang lu nggak tahu. Kita lagi beres keset Lu bales tuh dalam waktu sejam tuh semua ratusan komen lu bales satu-satu dengan apa? Lu bilang suruh gue siap-siap kan? Dia pada
udah siap. Mau. Sekali dokter. Sekali dokter. Udah deh, sip, udah langsung aja ngomong kayak gini. Oke, saya minta maaf kesalahan gua menghina ini. Udah sip, selesai. Gue juga gak mau kenal lagi kok. Habis itu kita kayak sip, selesai. Karena pernah ngabarin gue kalau di Jakarta. Itu mau udah. Habis itu udah kita nggak pernah jumpa, masalah ini nggak pernah ada, udah sip. You go your life, kamu jalan hidup dulu, kita jalan hidup dulu, udah selesai. Emang lah, lu kayaknya di komen-komen lancar banget. Udah selesai, langsung ngomong aja, Mas. Langsung sudah tutup aja terakhir tadi. Udah lama juga kita di sini. Minta maaf terus soalnya biar lu pulang. Lu kayak nentang pamor gue di sini gue kan kamu di sini. Udah satu jam. Iya. Langsung aja, Minta selesai. maaf sama gue maafkan kesalahannya apa. Terus sebut aja. Lalu dipujin dulu biar dia ngomong. Belum tak kasihan sama kawan ini belum makan nih. Ternyata kamu sudah makan juga bentar. Iya Bang. Langsung aja, Mas, langsung aja biar cepat kita bisa move ke tempat. Udah. Jadi yang tiga. 245. Bentar lagi loh. Ya cepet Mas, biar selesai Mas. Ya kita mesti jalan. Aku mau ketemu sama yang lu akuin sebagai abang lu. Ya, ntar lagi. Kita mau ketemu ntar lagi. Cepet selesai Mas, biar Ya, biar lu kelarin lah. Gue udah kasih bendera hijau, kita mau ketemu mau ngobrol baik-baik. Jadi ya udahlah, kalau mau ngobrol baik-baik gue suka orang ngobrol baik-baik. ya selesai aja Mas langsung. Gimana? Bukan orang yang mau datang mau bikin view ininya paling banyak di Instagram kayak bikin video ini. Kalau gue bukan buat Instagram, gue pengen semua teman-teman gue lihat lu minta maaf. Edukasi, pendidikan, mendidik dengan cara mengungkapkan kebenaran. Oke, lu minta maaf, lu maafin. Kesalahannya apa? Langsung bilang aja Mas, saya minta maaf kesalahan ini aja. Kasihan juga dengan juga. Biar dia ngomongnya langsung aja deh Mas. Silakan. Rencananya kita Silakan aja Mas. Silakan Mas, langsung aja cepet biar kita keluar. Buka maskernya. Ya oke. Mas go. Ya udah selesai aja Mas, kita juga kembali. pasien pakai yang ini biasa minta maaf. Terus Buka dong maskernya. Kita pengen lihat muka lu bro. Nah, Kalau sambil tangan muka lu sambil lebar. ya terus ya oke. Gimana? Saya memang ya salah lah. Apa Oke. kesalahannya? kesalahannya apa gitu? Sudah menyinggung perasaan kawan-kawan kita praktisi Oke. saya minta maaf. Orangnya? Bang Tio dan kawan-kawan, ada Bang Budi, Mas Panji juga bisa dibandingkan dengan mungkin saya kurang paham satu persatu. Tapi memang saya merasa bersalah juga ya, dan ucapan Bang Tio membuat saya terpukul sih, bahwasan itu memang dapur mereka cari makan di situ. Karena dari situ saya merasa bersalah banget, sudah menyinggung istilah apa ya, mengganggu mata pencarian orang lain. Di situ saya sudah sangat salah, dan memang tidak perlu hal itu terulang lagi tidak dengan kedepannya. Oke. That's it. Fine. Okay. Forgive and forget. Ya, we forgive. No, we forgive, but we not forget. Never forget. Yeah, we forgive, but we not forget. Alhamdulillah, we don't give a fuck. Netas lo. Selamat. Terima kasih banyak nih Bang sudah datang ke sini. Tujuan buat sini bukan buat lu. Duduk aja dulu. Duduk aja dulu. Apa mau langsung keluar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sahabat-sahabat telah setia menyaksikan video ini, tentunya di channel Peter Pan Junior. Berkat kalian jualah channel ini bisa maju. Yang pasti saya bukan siapa-siapa tanpa kalian. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi dan dukungannya membesarkan channel ini. Seekor semut ketika diinjak, meskipun sekalipun ia kecil,
maka ia niscaya akan menggigit. Terlebih jika itu seekor gajah maupun seekor singa. Tentu dampaknya akan luar biasa jika kita menyakitinya. Namun, ada sesuatu yang justru jauh lebih besar dari keduanya, namun ia bisa mengendalikan diri. Siapakah dia? Yap, dia adalah Bang Theodorus Ginting, seorang juara MMA One Pride TV1 yang bagi saya sungguh sangat luar biasa ya. Luar biasa bukan hanya skillnya atau kemampuannya atau prestasinya, namun ada sesuatu hal yang menjadikan beliau sungguh sangat luar biasa, dan saya sungguh sangat senang dan bangga bertemu dengan beliau, menyaksikan sendiri, menyaksikan langsung bagaimana karakter beliau. Dan sekali lagi saya sangat senang dan bangga, dan bukan hanya saya namun Indonesia pun turut bangga memiliki sosok seperti beliau. Mengapa saya katakan demikian? Sebagaimana saya katakan tadi bahwasanya beliau adalah seorang juara MMA nasional yang prestasinya cukup sangat luar biasa dan mempunyai skill yang luar biasa khususnya dalam hal bela diri. Namun di balik semua itu beliau mempunyai jiwa yang sangat besar yang tidak semua orang banyak bisa melakukannya, terlebih di dunia zaman ini di mana mental jiwa yang besar itu sangat langka. Kalaupun ada, hanya sebatas retorika ataupun hanya di dunia maya. Namun kali ini saya melihat dan menyaksikannya sendiri, bagaimana beliau sungguh sosok yang berjiwa besar di tengah nama besar yang ia miliki. Dan itu membuat saya sangat senang dan bangga, dan memberikan 2 jempol untuk Bang Theodorus Ginting. You are the best, Bang. Nah, maka Pak, saya katakan bahwasanya apa yang Bang Theo lakukan adalah suatu hal yang sangat langka di dalam dunia nyata, karena memang itu sesuatu hal yang sangat mustahil dilakukan oleh seseorang yang punya nama besar. Kenapa tidak? Tentu kalian pun akan setuju ya, ketika saya katakan beliau mempunyai jiwa yang besar, mental yang tangguh. Sebagai contoh, ketika beliau Bang Theodorus bertemu dengan saya, berbicara dengan saya, menyikapi sikap saya yang sungguh-sungguh sangat bisa dikatakan sangat ngeselin, sangat tengil, sangat memancing emosi dan sebagainya. Terlebih sebelumnya, selaku seorang yang mempunyai nama besar dan gelar yang juga besar, dengan keahlian yang juga besar, dibully atau dinyinyirin sebagaimana yang telah saya lakukan sebelumnya. Tentu jika orang yang bermental cemen ataupun semacamnya, atau bermental bisa dikatakan pecundang, tentu siapapun akan marah, akan murka. Dan hal itu yang terjadi di dunia nyata, di mana banyak anak-anak muda tawuran hanya karena hal sepele, sudah baku hantam, bahkan terkadang ada korban nyawa. Hal itu sangat disayangkan, dan saya sangat prihatin melihat hal-hal itu. Artinya betapa minimnya moral kita, betapa minimnya mental kita, betapa minimnya jiwa kita, sehingga hal-hal sepele dapat menyulut perkelahian yang tidak bermanfaat. Dan Bang Theo sudah membuktikannya, membuktikan bahwasanya dia seorang fighter sejati, seorang pendekar sejati, sosok yang lebih kuat daripada gajah maupun singa. Betapa tidak, ketika saya membuli beliau dengan ungkapan-ungkapan, kata-kata yang sangat
sangat bisa dikatakan memancing emosi hingga meluap-meluap amarah dan sebagainya, namun beliau masih bersikap elegan. Beliau masih bisa bersikap kesatria, jantan, dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang baik. Padahal di saat saya bertemu dengan beliau, saya masih menampakkan sikap yang memancing emosi beliau. Dengan sikap saya yang tengil, dengan sikap saya yang seakan-akan bodoh, dengan sikap saya yang seakan-akan, bahkan dengan sikap saya yang ngeselin, bahkan dengan sikap saya yang mungkin istilahnya sangat di luar dugaan banyak orang. Ini orang betul-betul ngeselin gitu. Tapi saya sekali lagi saya salut dan kagum dengan kebesaran jiwa Bang Theo dan kawan-kawan faktor lainnya yang tergabung dalam Bela Diri Bersatu. Saya sangat mengapresiasi dan saya sangat senang dan bangga. Indonesia pun bangga memiliki kalian. Sosok-sosok pendekar fighter yang sesungguhnya. Saya sangat senang dan bangga, dan Indonesia pun turut bangga memiliki kalian. Indonesia terasa aman dengan adanya kalian yang bisa membela namun bisa mengayomi, yang bisa mencari kebenaran namun dengan cara yang elegan. Dan saya sangat bangga akan hal itu. Dan untuk Mas Wardi, juga Mas Panji dan Bang Rudi, Golden Boy, juga dengan Bang Riko dan lain-lainnya, Bang Mustadi, Bang Bram. Saya tidak bisa berkata apa-apa, yang pasti you're the best. Saya bangga dengan kalian dan Indonesia bangga dengan kalian. Saya Indonesia senang, bangga memiliki kalian. Dan sosok-sosok seperti kalian sangat dibutuhkan lebih banyak lagi di Indonesia ini, di mana mentalnya mesti dibangun lebih besar lagi. Dan kalianlah contoh-contoh yang baik untuk publik. Kalian contoh-contoh yang sangat baik untuk menurunkan angka tawuran, di mana kita tidak bisa pungkiri banyak dari sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita yang sering kali tawuran hanya karena hal sepele, sehingga menimbulkan kekacauan, keributan, bahkan korban nyawa. Dan apa yang kalian lakukan itu akan menjadi contoh yang baik buat para anak muda, bahwasanya di tengah nama besar kalian, di tengah potensi besar kalian, di tengah skill kalian yang besar, kalian mampu mengontrol diri. Kalian mampu melakukan hal-hal yang sebagaimana baiknya dilakukan, dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan. Dan hal itu saya harap anak muda saat ini dapat mencermatinya, merenungnya, mengkajinya, dan menjadikan pembelajaran bagi diri mereka sendiri dan kita semua tentunya. Dan saya di sini selaku adik Master Agustiawan Jaya yang konon katanya tidak diakui, yang pasti saya di sini tidak memposisikan diri sebagai pendukung salah satu pihak, namun saya di sini memposisikan saya sebagai saudara daripada keduanya, baik itu Master Agus Sanjaya Harimau Utara maupun praktisi bela diri MMA dan lainnya yang tergabung dalam Bela Diri Bersatu. Bagi saya keduanya adalah saudara. Bagi saya keduanya adalah keluarga, dan keinginan saya adalah keduanya berjabat erat, saling merangkul, dan saling bersatu padu dalam persaudaraan. Dan semoga
Hal ini kiranya dapat menjadi salah satu upaya mempersatukan keduanya agar bisa lebih rukun bersatu untuk suatu kebenaran dan persaudaraan. Dan untuk para netizen, saya bisa memaklumi mengapa kalian bersikap seperti halnya yang sudah terjadi, seperti membuli saya, menghujat dan sebagainya. Saya bisa memaklumi hal itu terjadi karena memang tidak dipungkiri sikap saya mungkin memancing emosi kalian, memancing hati dan pikiran kalian untuk melakukan hal-hal seperti itu. Yang pasti saya tidak pernah mengambil hati akan hal tersebut, dan saya pun tidak membenci kalian. Bahkan dari hal itu saya bisa tahu bahwa begitu kuatnya solidaritas kalian pada praktisi bela diri MMA dan lain-lainnya yang tergabung dalam bela diri bersatu. Justru saya sangat senang. Di balik nyinyiran bulian kalian kepada saya melihatnya sebagai hal yang positif, yaitu sebagai bentuk solidaritas kalian kepada saudara-saudara kalian praktisi bela diri MMA maupun yang lainnya yang tergabung dalam praktisi bela diri bersatu. Dan kalian pun jangan berpikir saya benci, marah, dendam dan sebagainya. Tidak. Yang pasti saya tidak pernah ambil hati semua bulian nyinyiran tersebut. Saya menyikapinya semuanya dengan positive thinking saja. Dan semoga dengan apa yang saya katakan ini kalian bisa tahu tujuan saya yang sesungguhnya apa. Di balik sikap saya yang ngeselin, ngejengkelin, inilah jawabannya. Mungkin kemarin-kemarin kalian tidak tahu mengapa sikap saya seperti itu. Sikap saya sangat mengesalkan, ngeselin dan sebagainya. Mungkin kalian tidak akan tahu jika tidak saya berikan gambaran-gambaran fakta yang sebenarnya. Dan tentu kalian pun tidak akan tahu jika tidak ada hal ini, bahwasanya Bang Theo dan kawan-kawan adalah singa yang sesungguhnya, adalah fighter kasatria pendekar yang sesungguhnya. Karena kalian melihat sendiri betapa sabarnya mereka menghadapi sikap saya yang tengil, yang ngeselin, yang ngejengkelin, yang seakan-akan seperti orang gila, kurang waras, idiot dan sebagainya. Dan kalian sudah mendapatkan jawabannya. Dan kalian juga tahu siapa Bang Theo dan kawan-kawan yang lainnya. Dan dengan adanya hal itu, kalian bisa menyaksikan sendiri mental yang besar, kekuatan yang besar, nama yang besar, itu semuanya real. Dan kalian melihatnya sendiri, menyaksikannya sendiri ketika Bang Theo menghadapi saya yang begitu tengilnya, begitu ngeselinnya, begitu menjengkelkannya sikap saya. Namun Bang Theo dan yang lain-lainnya masih bersikap kesatria. Dan kalian bisa mendapatkan jawabannya sekarang. Meskipun untuk mendapatkan jawaban-jawaban tersebut kalian harus melewatinya dengan perasaan yang jengkel, dengan pikiran yang dongkol, kesel dan sebagainya. Namun hari ini kalian mendapatkan jawabannya, dan itu langsung dari mulut saya dan langsung dari apa yang kalian lihat, saksikan sendiri. Oke, semoga setelah video ini kalian para netizen, pendukung saudara-saudara kita, kawan-kawan kita di fighter MMA maupun bela diri yang lainnya yang tergabung dalam bela diri bersatu tidak salah paham lagi, dan tentunya tidak membuli saya lagi, karena sesungguhnya maksud dan tujuan saya baik dengan apa yang saya lakukan ini. Karena untuk menampilkan watak atau karakter seseorang itu terkadang
harus dengan sikap yang kurang baik atau menjengkelkan atau membuat kesal. Disitulah seseorang terkadang bisa menunjukkan karakter yang sesungguhnya, dan kita telah tahu mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Seperti apakah Bang Theodorus Ginting, seperti apakah Mas Wardi, seperti apakah Mas Panji, seperti apakah Bang Rudi, seperti apakah Bang Riko maupun dan yang lain-lainnya, dan kalian mendapatkan jawabannya sendiri tanpa orang lain harus memberitahukannya. Kalian mendapatkan jawabannya sendiri dan langsung, tanpa rekayasa, tanpa edit-edit, dan tanpa setting-settingan. Semoga video ini bermanfaat untuk saya pribadi maupun untuk kita semua, dan tentunya untuk mereka yang di luar sana yang seringkali berketikai, berkelahi, tawuran hanya karena hal sepele. Sekali lagi, semoga kiranya saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang tergabung dalam Berdiri Bersatu dapat menjadi contoh teladan yang baik bagi adik-adik kita, generasi muda yang kerap bertikai, berkelahi, tawuran hanya karena hal sepele, dan mereka menjadi contoh yang baik untuk kita semua. Salam dan terima kasih banyak kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, fighter MMA maupun bela diri lainnya yang tergabung dalam Bela Diri Bersatu. Kalian adalah aset bangsa, aset Indonesia yang berharga, yang harus diikuti oleh segenap bangsa lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.